As-shadaqatu tadfa'u mitatasu. As-shadaqah, bahwa sedekah itu tadfa'u mitatasu, itu menghalangi mati-mati yang buruk. Jadi kalau kita ikhtiar supaya kita tidak terjadi kecelakaan di jalan, terjadi naudzubillah disakitin orang, salah tangga, pokoknya macam-macam yang buruk, izinkan suaminya untuk sedekah. Karena sedekah itu menghalangi tadfa'u mitatu, mati yang buruk, Pak. Jadi kalau kita pengen nanti matinya dirangkul sama anak kita, pengen sejahtera di rumah dan banyak manfaatnya, sedekah. Karena sedekah itu salah satu cara yang disampaikan Nabi untuk mencegah mati yang buruk. Nah, itu harus rajin setiap bulan. Sekarang kita lagi bangunan, ya harus dikuatkan itu. Shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Jadi kalau sedekah yang diam-diam orang lain enggak tahu, itu murkanya Allah padam. Tapi wasodaqatul alaniyati junnatu minan nar, dan kalau terang-terangan kita bersedekah dijadikan perisai, dijadikan sebagai penahan api neraka. Boleh dua-duanya. Mau sembunyi-sembunyi boleh, mau terang-terangan boleh. Di grup insyaallah saya kirim semen 100 sak boleh, Pak. Insyaallah Pak Haji nerima kayaknya itu. Yakin, gak apa-apa. Besok saya ngomong grup nih, saya akan kirim pasir 5 truk. Boleh Pak, boleh. Itu menjadi perisai daripada api neraka. Tapi kalau tahu-tahu ada pasir, tahu-tahu ada semen, boleh. Itu akan membuat murkanya Allah gak ada ke kita itu. As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu, bahwa sedekah itu tasuddu, menutup daripada 7 pintu keburukan. Keburukan ini bisa sakit, bisa was-was, bisa pikiran yang kotor, bisa fitnah, bisa ujub dan segala macam. Keburukan-keburukan yang datang ke kita 70 sekali kita sedekah ditutup oleh Allah. Makanya banyak orang yang mengamalkan kalau lagi sering sakit banyakin sedekah. Karena memang 70 pintu keburukan yang mendatangkan kejelekan ke diri kita itu dihapus, ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niati, Pak, jangan lupa kalau sedekah niat bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat sedekah ujungnya lillahi ta'ala. Ya Allah, biar saya sehat, anak keturunan saya sehat, anak saya pinter, istri saya ini, sedekah lillahi ta'ala. Boleh. Itu as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah itu menutup daripada 70 pintu keburukan. Nah, makanya rajin-rajin Pak sedekah. Insyaallah itu menjadi keberkahan kita. Jadi jangan ini jangan sayang, karena enggak ada istilah sedekah itu memiskinkan kita, enggak ada. Justru akan menambah daripada harta kita. Jadi ma naqasa malu min sedekah. Tidak naqasa malu min sedekah. Tidak ada harta benda berkurang karena sedekah, yang ada nambah. Ini kata Rasul, ma naqasa malu min sedekah, tidak ada ceritanya, kata Nabi. Tidak ada riwayatnya orang yang sedekah itu miskin, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Banyak contoh. Kalau saya ceritain enggak habis sehari itu orang yang sukses karena sedekah. Yang dekat-dekat sini ada tuh usaha ayam, dari dia jalan pakai sepeda keliling, sekarang sudah punya rumah mewah, sudah punya pandangnya sampai 9 lantai. Itu gara-gara sedekah. Nggak miskin, Pak. Ada juga yang pengusaha, kerjanya nyari usaha,
Tapi sebelum dia nyari usaha, dia sedekah dulu, dapat. Karena kata Nabi, manaqasa malu min sedekah. Tidak ada ceritanya kata Nabi orang sedekah itu miskin, tidak ada. Bahkan sedekatu taruddu bala wa tuwilu umru. Bahwa sedekah itu menolak bala, menolak musibah. As-sedekatu taruddul bala. Bahwa sedekah itu menolak bala, menolak musibah. Apalagi kalau ditaruhnya di pesantren, di majelis taklim yang berbentuk fisik. Itu akan mengalir. Bentengnya ngalir terus. Ngalir, anak yatim itu. Waktu wabilu umru, dan juga memanjangkan usia. Nah ini yang dalil yang kalau orang sakit, karena ada cerita gitu ya. Nabi didatangi malaikat pencabut nyawa. Wah ini orang ini rencananya 3 hari lagi mau dicabut nyawanya ini. Tapi sudah sebulan 3 bulan nggak mati-mati Pak. Ternyata sedekah terus, karena udah tahu bakal mati, sedekah diperpanjang oleh Allah umurnya. Makanya kalau yang punya penyakit yang kiranya memang itu, ya kita perbanyak sedekah. Tapi sedekahnya di tempat yang benar sehingga nanti menghasilkan keberkahannya. Karena kadang-kadang ini semua nggak sampai karena memang tidak tepat dalam kita bersedekah. Ada sedekah di tempat yang salah, tidak dimanfaatkan dengan baik, nanti menjadi zalim atau menjadi keburukan buat kita, karena diterima amalnya itu, amal sedekahnya, tapi hasilnya itu kurang maksimal karena dipakai kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, itu. Hanya harus diniatkan. Jadi sedekah nggak harus jutaan Pak, semampu kita. Semampu kita berapa kita sedekah. Niatkan buat diri kita. Saya nitip semen di pesantren 30 sak. Ya Allah, ini buat orang tua saya. Ya Allah, pahalanya buat ibu saya. Ya Allah, pahalanya buat bapak saya yang sudah meninggal. Fulan bin fulan. Itu ngalir. Ya Allah, saya nitip sedekah di pesantren, ditempelin tuh di keramik, ditempelin tuh granit. Selama itu masih ada wujudnya ila yaumil akhir sampai kiamat, pahalanya kepada siapa? Kepada anak saya, biar sukses hidupnya ya Allah, biar imannya tambah ya Allah, biar soleh ya Allah, lillahi ta'ala. Itu akan ngalir. Karena ini sedekah ini adalah kegiatan rohani, makannya rohani. Kan kita mah gak sayang Pak, kalau habis gajian ke mall makan sampai 300.000, makan doang 300.000 sekeluarga tuh, kadang lebih. Makannya jauh lagi Pak itu, makanya kadang di Cianjur, Jonggol sama pinggir kali, kadang-kadang habis 1 juta, nggak kerasa. Ke mall beli bakso yang harganya 50.000, tapi begitu beli semen 1 sak 45.000, susahnya Masya Allah. Nah ini nih, hanya kalau hidup kita pengen berkah, hidup kita pengen bahagia, hidup kita pengen selamat, hidup kita pengen dimudahkan oleh Allah sampai nanti ila yaumil akhir. Karena sedekah itu 2, fit dunya wal akhirah. Pahalanya dapat di dunianya, akhirahnya apalagi. Jangan sayang, itu harta kita itu. Nah itu. Ya, ke mall berarti nggak boleh. Boleh. Mah, ayo ke mall. Beb, ke mall lah gitu ya. Tapi besok kita sedekah ya, kan gitu ya. Ke mall dapat, sedekah dapat. Kan gitu, biar adil kan. Karena ini yang di dunianya habisin, nanti akhiratnya. Karena kata Nabi, as-sadaqatu syai'un azimun falaha salasan. Ini Nabi itu mengatakan, sedekah itu perkara yang besar, azim. As-sadaqatu syai'un azim. Ini Rasulullah mengatakan. Yang dahsyat kata Nabi itu. Jadi sedekah ini peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang sangat agung.
dan fa'alaha qalaha salasan. Kanjeng Nabi mengucapkan sampai 3 kali. Kalau kanjeng Nabi sudah mengucapkan sampai 3 kali, berarti peristiwa ini sangat luar biasa. Makanya usahakan Pak kita sedekah, karena nggak akan hilang, pasti akan bertambah. Makanya mumpung kita masih ada bangunan, jangan sia-siakan. Daripada nanti jauh-jauh nggak jelas, kita sedekah. Kita nggak tahu orangnya, kita nggak tahu nanti diapain. Kalau di sini jelas, silakan wujudkan barang boleh, duit juga kita terima, malah lebih baik biar yang lain. Silakan. Bukan berarti kita untuk ke sini enggak, di mana saja boleh. Tapi kalau yang jelas itu lebih afdal. Jangan sampai kita sedekah nggak tahu ini kemana ini larinya ini. Siapa yang megang? Buat apa ini? Itu lebih bahaya lagi. Atau nggak tepat. Kalau tepat kan pahala sedekah dapat, berkahnya kita juga dapat. Insyaallah. Yuk sama-sama kita ucapkan insyaallah bulan ini tahun tanggal muda ditunggu sama panitia gitu ya. Ya Pak Tarno ya, untuk sedekahnya insyaallah berkah anak kita. Niatin Pak ya. Niatin kalau sedekah niatin buat apa? Karena itu penting. An-niyatu itu penting. Niatul a'malu binniyah. Niat itu jadi menjadi tujuan kita. Yang sudah meninggal badalin pakai sedekah kita. Atau mungkin buat anak-anak kita, buat istri kita, ya Allah, istri saya biar begini, saya sedekah ya Allah 100.000 lillahi ta'ala. Jangan sudah kita punya masalah, nggak pernah ada solusinya. Padahal ini sedekah ini solusi, Pak. Solusi yang paling mujarab. Bahkan kata Nabi, sedekah itu adalah pencegah bala. Bala itu banyak, Pak. Bala itu bisa cerai, bala itu anak nakal, bala itu wah itu macam-macam bala itu. Musibah itu. Sedekah itu lillahi ta'ala. Insyaallah kabul. Akhirahnya dapat ya. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan nanti ibu-ibunya kalau bapaknya meminta untuk sedekah diikhlaskan. Karena biar mendapat keberkahan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.